A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sahabat seiman, sebangsa dan setanah air, khususnya santriwan dan santriwati, salam damai, bahagia selalu. Semoga rahmat Allah selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dalam video kedua saya ini masih berkaitan dengan video yang lalu, yang mana video yang lalu itu saya mengisahkan tentang asal muasal, sebab dan penyebab penyakit yang saya derita, yaitu berawal dari makanan-makanan yang tidak halal pada saat itu, ya. Sehingga dengan kesadaran saya menebusnya dengan memohonkan ampunan kepada para pemilik warung, para pemilik kantin pada saat itu, dan alhamdulillah penyakit saya yang tadinya tidak bisa disembuhkan, bahkan tidak bisa sudah didiagnosa itu sulit untuk diobatkan. Selanjutnya dalam video ini saya akan menceritakan tentang kehidupan saya dari tahun 1991 hingga tahun 2000. Yang mana pada saat itu saya tercebur dalam dunia hitam setelah pulang dari pondok pesantren, dan itu salah satunya penyebab dari penyakit yang saya derita. Saudara seiman, sebangsa dan setanah air, khususnya santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah, kisah ini betul-betul nyata terjadi pada era tahun 91 hingga tahun 2014, ya. Kronologisnya pada saat itu, setelah saya pulang dari pesantren, saya alumni tahun 91, masuk pesantren tahun 87. Tatkala saya belum berangkat ke pesantren, yaitu di era tahun 80-an, itu teman-teman saya sekampung pada saat itu terbiasa masih memiliki etika akhlak yang islami pada saat masih kampung, ya, era tahun 90-an. Yang mana setiap kali maghrib sampai isya itu kami berpici bersarung menenteng Al-Quran atau juz amma ke ustadz-ustadz kampung pada saat itu. Nah, pada era itu teman-teman saya itu masih berpici, bersarung, dan terbiasa membawa Al-Quran. Namun setelah saya mondok ke pesantren, yaitu sekitar 3,5 tahun setelah saya keluar dari pesantren tahun 91, itu semua berubah. Tadinya kawan-kawan saya yang bernama Sukron berubah namanya menjadi Jack. Yang tadinya Amin berubah menjadi Alek. Yang tadinya Sobirin berubah menjadi Roy. Yang tadinya Rohmani berubah menjadi dan sebagainya. Bukan cuma nama saja yang mereka berubah, tapi karakter dan perilaku. Di era tahun 80-an, mereka ini berpici dan bersarung, tapi di era tahun 90-an, mereka sudah memakai topi, pakai anting, bahkan ada yang tindik, bahkan ada yang ditato. Setelah saya pulang dari pesantren tahun 91, itu saya merasa bingung. Saya merasa tidak memiliki kawan lagi di kampung, karena mereka sudah berubah, baik karakter, pribadi, dan penampilan. Nah, saya merasa pada saat itu saya merasa norak sekali, ya. Saya merasa ketinggalan zaman. Mereka itu merasa, jadi saya merasa tertinggal oleh zaman. Saya minder, akhirnya saya hanya berdiam diri di rumah. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai setahun, saya berontak. Nah, kawan-kawan saya ini yang tadinya saya bilang sudah berubah berpenampilan itu biasa kumpul-kumpul di depan gang. Mereka mabuk, mereka minum, mereka malak, nggak peduli yang dipalak itu, mau tukang beca, tukang bangunan, kan. Nah, saya bingung lagi untuk menghadapi mereka, saya tidak bisa. Akhirnya saya ambil keputusan di tahun 92, itu saya jalan keluar dari rumah setelah ba'da sholat duhur, ya. Kira-kira jam 1, jam 2, saya pergilah ke kota. Kebetulan kampung saya yaitu Larangan itu Ciledug itu nggak jauh dari Taman Puring. Nah, disinilah awal kesesatan saya, ya. Awal kesesatan saya masuk ke lembah hitam. Nah, saya ke Taman Puring, saya berdiam diri di sana berjam-jam, lalu datanglah seorang pengamen. Nah, pengamen ini nggak sembarangan.
Dia menguasai daerah Taman Puring itu pengamen. Nah, kami berkenalan. Dia bernama Mas Priyono. Begitu kami berkenalan, identitas saya jelaskan bahwa saya pernah begini-begini, saya keluar dari pesantren, saya kebingung di rumah. Akhirnya saya bergabunglah dengan Mas Priyono namanya. Mas Priyono ini orang hebat. Dia ini seniman, ya, walaupun pengamen dia seniman. Dari musik keroncong, jazz, dangdut, pop, reggae, dia bisa. Dan dia membawahi semuanya pengamen-pengamen se-Taman Puring. Namun, kekurangannya Mas Priyono ini, bukan kekurangan ya, maksudnya kebiasaan dia itu nggak lepas dari botol minuman. Pada era tahun 92-93, itu yang dia konsumsi itu kalau dulu itu namanya anggur kolesom atau intisari. Pagi, siang, sore, malam itu nggak lepas dari itu. Setiap kali dia berkarya, dia bernyanyi, dia harus meneguk itu. Namun hebatnya Mas Priyono, karena dia tahu karakter saya, tak pernah sekalipun dia menawarkan minuman kepada saya. Dia selalu memberikan saya teh botol, kan begitu ya. Dan preman semua yang ada di Taman Puring itu hormat kepada Mas Priyono. Sehingga setiap kali saya mau makan gorengan gratis, saya mau merokok gratis, kan gitu. Setelah lama, maka saya pindah. Saya tambah pengalaman, yaitu ke Blok M Plaza. Nah, di situ saya berkenalan dengan orang yang bernama Mas Hendrawan. Nah, Mas Hendrawan pada saat itu dia menguasai Blok M Plaza. Semua pada saat itu night ya, night club, namanya night club. Kalau sekarang kan cafe macam-macam. Nah, kebetulan Mas Hendrawan ini juga dia menguasai, dia di situ memegang musik ya, atau artinya kalau sekarang itu DJ ya. Kebetulan di Blok M itu beliau itu bukan cuma orang kecil aja, bahkan selebritis papan atas saya diperkenalkan dengan Mbak Nana Diana, dengan Mbak Gita, bahkan dengan Hendra Cipta pada waktu itu saya pernah dikenalkan. Nah, Mas Priyono ini pun begitu. Mas Hendro pun begitu. Dia nggak lepas dari minuman. Namun karena dia berkelas, minumannya pada saat itu dia ya berkelas, yang alkoholnya mencapai 85%. Kalau kita kasih korek itu menyala. Yaitu seperti pada saat itu yang saya ingat itu vodka, topi miring, dan sebagainya. Pokoknya minumannya berkelas, botolnya pun begitu indah untuk dilihat. Nah, hebatnya lagi, Mas Hendrawan juga demikian. Dia tahu bahwa saya ini orang yang pulang dari pesantren. Tidak pernah dia menawarkan minuman. Paling dia menawarkan teh botol, Sprite, Fanta, lain-lain sebagainya. Itu hebatnya kedua orang ini, Mas Priyono dan Mas Hendrawan. Lanjut, santriwan-santriwati, saudara-saudara seiman, sebangsa dan setanah air. Saya ke Sarinah Plaza. Nah, di sana saya berkenalan dengan seorang yang bernama Mas Ipung, atau terkenal dengan Mas Pungki. Dia itu seorang seniman lukis. Yang dia lukis itu kalangan selebritis. Kalau cuma sekedar mengelukis pemandangan, itu sangat luar biasa. Banyak para selebritis yang dia lukis. Nah, pada saat itu pun Mas Ipung ini pun sama. Dia tidak lepas, namun Mas Pungki ini berbeda. Setiap kali dia melukis, dia menggambar, itu nggak lepas dari yang namanya gele. Kalau zaman dulu gele ya, kalau sekarang itu namanya ganja. Nah, ganja itu pada era tahun 94-93 itu dibilang legal, tapi ilegal. Dibilang ilegal, tapi mudah untuk mendapatkannya, tidak terlalu bermasalah. Di depan umum pun kita menghisap ganja atau gele itu tidak ada masalah pada saat itu. Hebatnya lagi, Mas Pungki pun demikian. Mereka sangat menghargai saya. Tak pernah Mas Pungki itu memberikan saya atau menawarkan saya gele atau ganja pada saat itu, karena dia tahu karakter saya, dan saya orang yang pernah mondok dari pesantren.
Nggak lama setelah itu sekalian, santriwan dan santriwati, saudara-saudaraku, seiman, sebangsa, dan setanah air, saya pulang. Nah ternyata di lingkungan saya tinggal di kampung, tapi ada perumahan. Nah di situ saya berpapasan dengan orang, tubuh kecil, hitam, tubuhnya penuh tato. Saya merasa takut dan saya merasa risih melihat orang itu kan. Sekali dua kali saya bertemu, tapi orang itu aneh. Dia itu punya senyum yang aneh buat saya. Betul-betul senyum yang aneh kan. Padahal saya takut untuk menegurnya pun, dia tetap menegur saya. Nah setelah itu saya berkenalan. Ternyata dia bernama Keceng Tato. Nah setelah saya tahu, dia itu spesialis rumah kosong di perumahan-perumahan elit. Sehebat apapun keamanan di komplek itu nggak mampu menghalangi Mas Keceng Tato untuk menggasak isi rumah kosong. Ya rumah kosong itu seperti misalnya yang punya rumah sedang berlibur atau sedang lebaran hari raya, kan rumah ditinggalkan semuanya kan. Seketat apapun keamanan di lingkungan itu yang namanya Bang Keceng Tato itu pasti berhasil. Ya pada zaman itu kan komputer itu ada CPU-nya kan, terus lagi air akuariumnya mahal, terus lagi macem-macem lah, habis digasak. Nah hebatnya lagi, memang Bang Keceng Tato ini kalau dia semuanya narkoba dipakai kan. Ya gelenya oke, minumnya oke. Yang paling ini apa? Yang paling disuka itu judi. Dari hasil penjara hari satu, maka dia akan bermain judi. Nah uniknya lagi, Bang Keceng Tato pun demikian. Saudara-saudara seiman, sebangsa dan setanah air, santriwan santriwati, tidak beda dengan yang lain. Bang Keceng Tato pun itu, dia tidak pernah mau memberikan saya hasil jarahannya uang, atau dia mentraktir saya mie ayam, atau membelikan rokok saya dari hasil jarahannya. Tidak. Hasil dari jarahan itu dia untuk berjudi. Nah di situ saya tetap hadir pada saat dia berjudi pun, saya entah kenapa saya juga senang pada saat itu kan. Nah lama kelamaan, padahal Bang Keceng Tato ini dia punya pekerjaan dia saya juga kurang jelas ya, namun dia punya pekerjaan yaitu bersih-bersih taman, potong rumput. Nah itulah, setiap kali beliau gajian dari hasil membersihkan taman atau potong rumput, saya ditraktir rokok Jisamsu atau bakso. Itu hebatnya keempat orang sahabat saya. Walaupun beliau dikatakan orang-orang gelap, orang-orang yang terjun di dunia hitam, dan dipastikan tidak akan merasakan nikmatnya neraka, tapi buat saya, beliau-beliau ini orang-orang yang terbaik. Karena saya melihat di dalam gelapnya kehidupan mereka ada setitik cahaya. Ya, setitik cahaya itu mudah-mudahan rahmat dari Allah. Santriwan, santriwati, saudara seiman, sebangsa dan setanah air, kisah ini nyata, kisah ini real, dan beliau-beliau yang sebutkan namanya pun masih ada. Mudah-mudahan beliau ini semua masih ada dan dapat rahmat dari Allah, serta selalu mendapatkan kasih sayangnya. Dan seandainya beliau-beliau sudah ada, semoga tetap beliau ditempatkan di sisi yang terbaik, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena buat saya, beliau itu orang-orang baik, walaupun banyak yang mencibir bahwa mereka adalah orang-orang gelap, orang-orang yang hidup dalam dunia kesesatan. Karena saya bukan terjebak, saya bukan dijebak, tapi saya hadir di dalam kesesatan beliau. Dan mereka atau beliau-beliau itu tidak pernah mengajak saya untuk melakukan kesesatan itu. Itulah yang saya bangga terhadap mereka. Ketimbang, mohon maaf saya ucapkan sekali lagi kepada preman-preman kampung yang malak tukang beca, yang malak tukang sayur, yang malak orang kerja lagi bangunan. Ini yang saya prihatin. Tapi kalau preman yang sudah profesionalitasnya main, mereka bersih, mereka bisa pilih, mereka bisa membedakan. Mungkin ini saja cerita atau kisah nyata yang saya alami, tersesatnya saya dan masuknya saya ke lembah hitam setelah saya pulang dari pesantren. Namun nanti ada peristiwa-peristiwa dan cerita-cerita saya yang lebih menarik,
yang tentunya tidak seburuk pada akhirnya. Alhamdulillah, pada saat ini saya juga punya yayasan, dan saya juga masih bisa diterima oleh masyarakat di usia saya yang sudah senja ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga menjadi santri, bangga menjadi santriwan.